Mees Hilgers jalani sidang DPR RI untuk naturalisasi. Komisi 10 DPR tetapkan jadwal 17 September 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers, semakin mendekati tahap akhir. Komisi 10 DPR RI telah menetapkan tanggal 17 September 2024 sebagai waktu pelaksanaan sidang rapat naturalisasi untuk dua pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia. Rapat ini menjadi langkah penting dalam upaya PSSI memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, telah lama menjadi incaran PSSI untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Proses naturalisasi Hilgers diharapkan dapat rampung sebelum akhir September 2024, agar ia bisa segera didaftarkan sebagai pemain resmi timnas Indonesia. PSSI pun mematok target untuk mendaftarkan Hilgers sebelum akhir bulan September, sehingga ia bisa tampil pada laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan keyakinannya bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers akan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi 10 DPR. Kami berharap semuanya berjalan sesuai rencana, agar Hilgers bisa segera bergabung dan membantu tim di laga-laga krusial mendatang. Dengan target akhir September, kami optimistis ia akan bisa dimainkan pada laga melawan Bahrain maupun Cina, ujar Yunus. Jika proses naturalisasi Hilgers selesai tepat waktu, ia akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina. Laga melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 serta pertandingan kontra Cina pada 15 Oktober 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Selain Mees Hilgers, ada satu pemain keturunan lainnya yang juga tengah menjalani proses naturalisasi. Nama tersebut masih dirahasiakan oleh PSSI, namun diakini pemain ini juga memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI dalam mempersiapkan tim yang lebih kompetitif di level internasional. Komisi 10 DPR RI, yang membidangi bidang olahraga, telah memberikan sinyal positif terkait rencana naturalisasi ini. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, menyebut bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk mempercepat proses pengesahan agar para pemain dapat segera berkontribusi untuk timnas Indonesia. Kami siap mendukung penuh naturalisasi pemain yang akan memperkuat timnas. Sidang akan berlangsung sesuai jadwal dan diharapkan bisa cepat rampung, katanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik upaya PSSI dalam memperkuat tim dengan pemain naturalisasi berkualitas. Ia menilai kehadiran Mees Hilgers akan memberikan dampak positif bagi lini belakang Indonesia yang selama ini menjadi salah satu fokus perbaikan. Kehadiran Hilgers akan menambah kekuatan kami, terutama di sektor pertahanan. Kami membutuhkan pemain yang bisa bermain dengan baik di level internasional dan Hilgers punya pengalaman itu di Eropa. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan target lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar melawan tim-tim tangguh dari Asia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 akan menjadi ujian awal apakah Garuda mampu bersaing di level tertinggi. Mees Hilgers sendiri telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat bersemangat untuk bisa bermain untuk Indonesia. Saya bangga dengan asal-usul saya dan ini akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Hilgers dalam wawancara sebelumnya. Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan target dari PSSI, seluruh penggemar sepak bola Indonesia kini menanti kabar baik dari proses naturalisasi Mees Hilgers. Apakah ia akan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan tampil dalam laga krusial melawan Bahrain serta Cina pada Oktober mendatang? Semua akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Komisi X DPR bahas naturalisasi Eliano Rangers untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, DPR,
menggelar rapat penting yang membahas proses naturalisasi gelandang muda berbakat asal Belanda, Eliano Reijnders, yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga penting kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi prioritas setelah timnas Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup yang sama. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab terhadap bidang olahraga. Naturalisasi Eliano Reijnders, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, dianggap sangat penting untuk memperkuat lini tengah Indonesia di tengah fase penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menekankan bahwa pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia menghadapi tantangan di sisa pertandingan kualifikasi. Timnas Indonesia sebelumnya membuat kejutan besar dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua negara yang merupakan raksasa sepak bola Asia. Prestasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain, tetapi juga memicu optimisme masyarakat Indonesia terhadap peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Performa apik di fase grup ini di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyadari bahwa untuk bersaing lebih jauh, timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain dengan kualitas tinggi, terutama di lini tengah, di mana Eliano Reijnders dianggap sebagai solusi yang tepat. Dengan visi permainan yang baik, kemampuan umpan panjang, serta daya jelajah yang luas, Reijnders diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan. Komisi X DPR menegaskan bahwa mereka akan mendukung penuh percepatan proses naturalisasi Eliano Reijnders, yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Proses ini termasuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta pemenuhan persyaratan hukum agar Reijnders bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Komisi X, Abdul Fikri Fakih, menegaskan bahwa Reijnders bukan hanya pemain yang potensial, tetapi juga memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keturunannya. Eliano memiliki darah Indonesia dan komitmen untuk membela tanah air. Kami mendukung penuh agar proses naturalisasinya berjalan cepat dan lancar, ujar Fikri. Perwakilan PSSI yang hadir dalam rapat juga menyatakan optimismenya bahwa Reijnders bisa segera bergabung dengan timnas sebelum laga kontra Bahrain. Menurut mereka, Reijnders adalah pemain dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini, terutama dalam menghadapi tim-tim dengan karakteristik permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Laga melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Bahrain adalah tim dengan kekuatan fisik dan taktik yang solid, serta sering merepotkan lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Oleh karena itu, timnas Indonesia memerlukan tambahan kekuatan di lini tengah untuk dapat mengimbangi permainan Bahrain. Shin Tae-yong dipastikan akan mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi untuk memberikan perlawanan yang maksimal. Kehadiran Eliano Reijnders dalam skuad dipandang sebagai elemen penting dalam strategi permainan timnas. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, dan disiplin dalam bertahan, Reijnders diharapkan bisa menambah dimensi baru dalam serangan Indonesia, serta membantu dalam transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih cepat. Dalam diskusi rapat, Komisi X DPR bersama PSSI sepakat bahwa naturalisasi pemain keturunan seperti Eliano Reijnders merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan sepak bola nasional. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menyebut bahwa langkah ini bukan hanya soal menambah kekuatan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk mempercepat proses pembangunan timnas yang lebih kompetitif di masa depan. Proses naturalisasi ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Kita membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk mendukung perkembangan pemain lokal. Naturalisasi Reijnders, jika berhasil, akan menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, ditambah Huda. Dukungan dari pihak DPR juga mencakup regulasi yang mempermudah proses naturalisasi bagi pemain keturunan, seperti Eliano Reijnders, yang sudah menunjukkan komitmen untuk bermain bagi Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat memotivasi pemain-pemain keturunan lainnya yang bermain di Eropa untuk ikut berkontribusi bagi timnas.
Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia memberi sinyal bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terus mengasah taktik dan strategi timnya, serta mempersiapkan fisik dan mental para pemain untuk menghadapi laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas. Apakah mereka mampu mempertahankan momentum positif dari hasil imbang melawan dua tim kuat tersebut? Jika Eliano Reijers berhasil menyelesaikan proses naturalisasinya tepat waktu, ia diharapkan bisa langsung tampil dan memberikan dampak positif bagi performa tim. PSSI dan Shin Tae-yong optimis bahwa dengan persiapan matang dan tambahan pemain berkualitas, timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Antusiasme publik terhadap sepak bola nasional terus meningkat seiring dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin terbuka. Keberhasilan naturalisasi Eliano Reijers akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia dalam memperkuat lini tengah yang selama ini menjadi salah satu titik lemah. Dengan dukungan dari DPR, PSSI, dan masyarakat, proses ini diharapkan dapat segera diselesaikan, sehingga timnas Indonesia bisa tampil maksimal di laga-laga penentuan. Laga kontra Bahrain akan menjadi tantangan besar, tetapi dengan tambahan kekuatan seperti Reijers, harapan untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya semakin realistis. Penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu apakah proses naturalisasi ini dapat selesai tepat waktu, dan apakah Reijers bisa segera bergabung untuk memperkuat timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Ula Romeni, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ula Romeni, penyerang muda berbakat asal Belanda, belakangan ini semakin sering disebut sebagai calon kuat pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tajam ini dikabarkan siap memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong, menjelang laga penting menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini semakin memperkuat harapan publik akan kehadiran pemain berkualitas internasional yang bisa membantu timnas Indonesia setelah hasil gemilang menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C. Ula Romeni, pemain kelahiran Belanda, telah menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang yang tajam dan cerdas dalam beberapa musim terakhir. Berposisi sebagai striker, Romeni bermain untuk NEC Nijmegen, salah satu klub yang berlaga di Eredivisie, Liga Utama Sepak Bola Belanda. Di usia yang relatif muda, Romeni telah mencuri perhatian banyak penggemar sepak bola berkat kemampuannya mencetak gol dan visi bermain yang matang. Sebagai seorang penyerang, Romeni dikenal memiliki kecepatan, insting gol yang tajam, dan kemampuan duel udara yang baik. Keterampilannya ini membuat dia menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dan tentunya akan menjadi tambahan yang sangat berarti bagi lini depan timnas Indonesia, yang saat ini masih memerlukan striker dengan naluri pembunuh di depan gawang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal sebagai sosok yang teliti dalam mencari talenta terbaik, baik dari dalam negeri maupun pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Kabar mengenai ketertarikan Shin Tae-yong terhadap Ula Romeni pun semakin kencang setelah tim pelatih mengamati performa Romeni di Eredivisie. Shin Tae-yong sendiri sudah lama mengutarakan keinginannya untuk menambah kekuatan di lini serang. Dalam beberapa kesempatan, Shin mengatakan bahwa Indonesia memerlukan pemain depan yang dapat diandalkan dalam laga-laga besar. Kehadiran Ula Romeni di skuad Garuda tentu akan memberikan pilihan baru bagi Shin, khususnya dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu naturalisasi Ula Romeni kian mengemuka setelah pemain berusia 23 tahun ini menyatakan secara terbuka bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia. Romeni yang memiliki garis keturunan Indonesia melalui salah satu anggota keluarganya, telah memenuhi syarat untuk memulai proses naturalisasi. Menurut sumber dari PSSI, pembicaraan awal antara pihak Ula Romeni dan otoritas sepak bola Indonesia telah dilakukan, dan proses administratif sedang dalam tahap persiapan. Naturalisasi Romeni dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat skuad Garuda jelang laga-laga krusial, terutama saat menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal yang semakin dekat, harapannya proses naturalisasi ini dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga Ula Romeni dapat segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia.
Setelah sukses menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berikutnya bagi skuad Garuda, dan tambahan amunisi di lini serang seperti Ular Romeni bisa menjadi faktor penentu dalam meraih hasil maksimal. Bahrain, yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di kawasan Timur Tengah, tentu tidak akan menjadi lawan yang mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain berkualitas, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit. Jika proses naturalisasi Romeni selesai tepat waktu, dirinya bisa langsung dimainkan dan memberikan dampak signifikan dalam laga tersebut. Kehadiran Ular Romeni di timnas Indonesia jelas membawa harapan baru bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Publik berharap bahwa tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas seperti Romeni dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan posturnya yang ideal sebagai penyerang, ditambah dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Romeni dianggap mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Banyak yang optimis bahwa Ular Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah yang selama ini dihadapi timnas Indonesia, yaitu kurangnya produktivitas di lini depan. Dengan pola permainan cepat dan agresif yang diterapkan Shin Tae-yong, kehadiran Romeni diharapkan bisa membawa efek positif tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam menciptakan peluang dan menarik perhatian pertahanan lawan. Meski proses naturalisasi belum sepenuhnya selesai, optimisme terus berkembang di kalangan penggemar dan pemerhati sepak bola Indonesia. Langkah PSSI dan Shin Tae-yong untuk mencari talenta terbaik dari pemain keturunan dipandang sebagai strategi jangka panjang yang tepat untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ular Romeni, penyerang tajam asal Belanda, siap untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Ketertarikan Shin Tae-yong terhadap pemain ini tidak terlepas dari kebutuhan akan penyerang yang mampu membawa perubahan signifikan di lini depan. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, para penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu waktu hingga Ular Romeni bisa mengenakan seragam merah putih dan memperkuat Garuda di laga-laga internasional mendatang. Menpora pastikan DPR segera proses naturalisasi Mees Hilgers, target rampung Oktober 2024. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, Mees Hilgers, yang diincar untuk memperkuat tim nasional Indonesia, akan segera diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Proses ini diharapkan rampung pada Oktober 2024, sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C babak ketiga kualifikasi, timnas Indonesia kini semakin serius mempersiapkan diri untuk laga-laga krusial berikutnya. Kehadiran Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub FC Twente di Eredivisie Belanda, diharapkan akan memperkuat lini belakang timnas dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi. Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa surat Presiden, Surpres, terkait naturalisasi Mees Hilgers sudah berada di tangan DPR. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, yang bertanggung jawab dalam bidang olahraga dan pendidikan. Surat dari Presiden terkait proses naturalisasi Mees Hilgers sudah sampai di DPR, dan saat ini menunggu pembahasan lebih lanjut, ujar Dito. Ia juga menegaskan bahwa proses ini akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. Menurut informasi yang diterimanya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menyatakan kesiapan untuk segera membahas surat tersebut, dengan kemungkinan dimulainya rapat pada tanggal 17 September 2024. Sekarang surat surpres naturalisasi sudah ada di Ibu Ketua DPR. Ibu Puan menyampaikan bahwa pembahasan bisa dilakukan paling cepat pada 17 September, karena saat ini kita masih ada agenda di Ibu Kota Nusantara, IKN, jelanjut Dito. Dito berharap proses naturalisasi Mees Hilgers dapat selesai sebelum Oktober 2024, sehingga pemain tersebut bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Proses ini menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat tim nasional, terutama jelang pertandingan melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain merupakan lawan tangguh yang memiliki pengalaman di pentas internasional,
sehingga penguatan skuad sangat diperlukan. Kami berharap semuanya berjalan lancar, dan proses naturalisasi ini bisa rampung paling lambat Oktober. Mees Hilgers diharapkan bisa memperkuat timnas kita secepat mungkin, terutama menghadapi Bahrain yang menjadi lawan berat di kualifikasi nanti, ditambah Menpora. Performa apik timnas Indonesia dalam menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menumbuhkan optimisme baru. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Dengan tambahan kekuatan dari Mees Hilgers, diharapkan Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi kualifikasi ini. Mees Hilgers, pemain yang menempati posisi bek tengah di FC Twente, dikenal sebagai pemain muda yang tangguh dengan kemampuan bertahan yang solid dan distribusi bola yang presisi. Usianya yang masih muda juga memberikan potensi besar bagi pengembangan tim nasional dalam jangka panjang. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan yang menjadi salah satu fokus utama pelatih timnas Indonesia. Proses naturalisasi bukanlah hal yang sederhana, terutama dalam konteks legal dan administrasi di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Kemenpora, sangat krusial untuk memastikan bahwa prosedur ini dapat berjalan lancar. Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasinya terhadap DPR yang telah menunjukkan kesiapan untuk segera membahas naturalisasi Mees Hilgers. Kami sangat berterima kasih kepada DPR, terutama Ibu Puan Maharani, yang telah berkomitmen untuk mempercepat pembahasan surat Presiden. Kami juga berharap semua pihak dapat bekerja sama agar proses ini selesai tepat waktu, ujar Dito. Dengan proses yang berjalan sesuai rencana, Menpora optimis bahwa Indonesia bisa mengamankan naturalisasi Hilgers pada waktu yang tepat, sekaligus memperkuat tim nasional sebelum menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain merupakan salah satu tim kuat di Asia, yang memiliki pengalaman panjang di kancah sepak bola internasional. Dalam persiapan menghadapi mereka, Indonesia membutuhkan komposisi pemain yang tidak hanya tangguh secara fisik tetapi juga memiliki kualitas teknis tinggi. Kehadiran Mees Hilgers akan sangat membantu pelatih dalam merancang strategi bertahan, terutama menghadapi serangan-serangan cepat lawan. Timnas Indonesia kini berada dalam momentum positif setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian selanjutnya bagi skuad Garuda, dan tambahan pemain seperti Hilgers tentu akan meningkatkan peluang Indonesia meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Dengan adanya rencana naturalisasi ini, Indonesia berharap dapat terus menunjukkan perkembangan signifikan di kancah sepak bola internasional, serta mewujudkan impian untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mauro Zijlstra, pemain FC Volendam U21 ungkap proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain muda berbakat dari FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, akhirnya memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasinya untuk membela tim nasional Indonesia. Kabar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Zijlstra, yang memiliki garis keturunan Indonesia, akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Meski belum sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sering menjadi simbol formalitas dalam proses naturalisasi, Zijlstra mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam tahap pengurusan dokumen-dokumen penting. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Mauro Zijlstra dengan tegas mengakui bahwa ia sedang menjalani proses tersebut. "Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan," ujarnya. Meskipun pernyataannya terdengar singkat, namun konfirmasi ini memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola Indonesia yang sudah lama menanti kedatangan pemain-pemain baru untuk memperkuat timnas. Zijlstra, yang lahir dan besar di Belanda, memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya. Kualitasnya sebagai pemain muda sudah diakui di kancah sepak bola Eropa, terutama setelah ia tampil impresif bersama FC Volendam U21. Kemampuannya di lapangan, terutama sebagai gelandang serang, membuatnya dianggap sebagai prospek masa depan yang menjanjikan. Kehadiran pemain berdarah Indonesia-Belanda di kancah internasional telah menjadi fenomena yang kian umum, dan Zijlstra bisa menjadi tambahan penting bagi skuad timnas Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi tidak serta-merta selesai dalam waktu singkat.
Zijlstra harus melalui sejumlah prosedur administrasi yang melibatkan pemerintah Indonesia serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Proses ini biasanya mencakup verifikasi dokumen, permohonan kewarganegaraan, serta persetujuan dari beberapa pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Imigrasi. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pihak Zijlstra sendiri, hal ini mengindikasikan bahwa tahapan tersebut sedang berjalan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir memang aktif mencari talenta-talenta diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim di level internasional. Beberapa nama besar seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama sudah lebih dulu menyelesaikan proses ini dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas. Antusiasme para supporter pun kian terasa. Media sosial ramai dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi Mauro Zijlstra bisa berjalan lancar. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa pemain-pemain berbakat seperti Zijlstra bisa membawa angin segar bagi prestasi timnas yang tengah berjuang untuk meraih hasil maksimal di berbagai kompetisi, termasuk Piala Dunia U20 dan Piala AFF. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai perkembangan lebih lanjut, publik tetap menunggu dengan harapan besar. Jika semua berjalan sesuai rencana, Mauro Zijlstra bisa saja bergabung dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi ini tidak hanya menjadi langkah penting bagi Zijlstra secara pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di kancah internasional. Seiring dengan proses tersebut, Zijlstra berpotensi menjadi bintang baru yang akan mewakili Indonesia di berbagai ajang bergengsi di masa mendatang. Eliano Rejders siap dinaturalisasi. Presiden Jokowi segera tanda tangani surat, timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Eliano Rejders, pemain sepak bola keturunan Belanda, kini semakin mendekati kenyataan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dijadwalkan menandatangani surat permohonan naturalisasi Rejders pada hari ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 10 Oktober mendatang. Kehadiran Eliano Rejders diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat lini tengah timnas Indonesia, yang saat ini tengah berada dalam performa yang menjanjikan. Pemain yang saat ini bermain di Liga Belanda memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang serba bisa dengan visi permainan yang baik, sehingga diharapkan bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa proses naturalisasi Eliano Rejders merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan talenta berbakat yang memiliki keturunan Indonesia. Hari ini, surat permohonan naturalisasi untuk Eliano Rejders akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kami berharap proses ini bisa segera selesai agar Rejders bisa segera bergabung dan membantu timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir dalam pernyataannya kepada media. Proses naturalisasi Rejders datang pada saat yang tepat, mengingat timnas Indonesia baru saja mencatatkan hasil yang sangat positif dalam pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil menahan imbang dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam laga yang penuh tekanan. Hasil imbang tersebut memberikan dorongan moral yang besar bagi skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Performa luar biasa timnas Indonesia ini menunjukkan peningkatan signifikan dari segi permainan dan strategi. Para pemain tampil dengan disiplin dan determinasi yang tinggi, mampu mengimbangi tim-tim yang memiliki pengalaman lebih di pentas internasional. Hasil ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin kompetitif dan siap untuk bersaing di level tertinggi. Dalam persiapan menghadapi pertandingan melawan Bahrain, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan taktik yang cermat dan sesuai dengan karakteristik lawan. Bahrain, yang dikenal memiliki permainan cepat dan fisik, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda.
Namun, dengan kejelian strategi yang dimiliki Shin, serta dukungan dari para pemain yang sudah beradaptasi dengan gaya bermainnya, timnas Indonesia diyakini mampu meraih hasil maksimal. Shin Tae-yong, yang selama ini dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern dan fleksibel, mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan skuad secara menyeluruh untuk menghadapi Bahrain. Kami telah mempelajari gaya permainan Bahrain, dan tim sudah siap secara fisik maupun mental. Hasil positif melawan Arab Saudi dan Australia memberikan kepercayaan diri kepada para pemain. Sekarang kami fokus untuk mendapatkan hasil terbaik melawan Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam wawancaranya. Kehadiran Eleanor Rejders, jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, juga akan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi Shin Tae-yong. Gelandang ini diharapkan bisa memberikan kreativitas dan stabilitas di lini tengah, yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga krusial seperti ini. Rejders dikenal memiliki kemampuan penguasaan bola yang baik, visi permainan yang tajam, serta kemampuan untuk menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah jalan yang mudah bagi timnas Indonesia. Bergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, setiap poin yang diraih menjadi sangat krusial. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menjadi capaian penting, namun laga melawan Bahrain akan menjadi penentu langkah Indonesia selanjutnya. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk melangkah ke tahap berikutnya, mengingat persaingan di grup C sangat ketat. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam upaya meraih hasil terbaik. PSSI terus mendukung setiap langkah yang diambil oleh pelatih Shin Tae-yong dan tim. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Eleanor Rejders, kami berharap timnas bisa tampil lebih kuat dan meraih hasil maksimal, ujar Thohir. Eleanor Rejders adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Eropa. Kemampuannya sebagai gelandang serba bisa membuatnya dipandang sebagai sosok yang dapat meningkatkan kualitas permainan Indonesia, terutama dalam penguasaan bola dan transisi dari bertahan ke menyerang. Kehadirannya diharapkan akan memberi dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Proses naturalisasi Rejders menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan talenta dari luar negeri yang memiliki darah Indonesia. Kehadiran Rejders, bersama para pemain lain, diharapkan dapat membawa Indonesia lebih kompetitif di ajang internasional, termasuk dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Dengan segera ditandatanganinya surat permohonan naturalisasi oleh Presiden Jokowi, langkah Eleanor Rejders untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Jika proses ini berjalan lancar, Rejders akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya dalam laga penting melawan Bahrain. Persiapan matang yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong, ditambah dengan performa apik timnas dalam beberapa laga terakhir, menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk meraih hasil positif. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Eleanor Rejders akan semakin memperkokoh skuad Garuda dalam upaya mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Kini, harapan masyarakat Indonesia tertuju pada tanggal 10 Oktober mendatang, ketika timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Dengan tambahan kekuatan di lini tengah dan strategi taktik yang sudah dipersiapkan, Indonesia siap menghadapi tantangan dan menjaga asa untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026.